Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah, biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Tang Wei yang berpikir bahwa dia telah berhasil mengalahkan Chun Myo mengatakan pada Tang Guna, beraninya Tang Guna meremehkan keluarga Tangnya sendiri. Mereka para tetua tidak mundur karena mereka lemah. Jika Tang Guna terus mencoba untuk menekan tetua, maka jangan salahkan mereka. Para tetua akan mengambil sikap. Tang Guna mengepalkan tangannya dan berbalik. Dia bergumam, ia harus menghentikan kekejaman ini sekarang juga. Namun, apa ia bisa menangani konsekuensinya? Meskipun Tang Wei melakukan tindakan mengerikan seperti ini, tetap saja, dia adalah anggota senior keluarga. Dia tidak ingin menunjukkannya secara terbuka. Tetapi dia tahu bahwa ada orang yang bersimpati dengan kata-kata Tang Wei. Dan Tang Guna mulai menyesalinya. Apakah ia benar-benar bisa menunjukkan pada semua orang bahwa ia menyerangnya dalam situasi seperti ini? Bukannya itu hanya akan memberi Tang Wei lebih banyak pembenaran. Seharusnya ia turun tangan lebih awal, memberi Tang Wei kesempatan berbicara di depan banyak orang, dan gagal melihat ambisinya. Membiarkannya berduel dengan naga ilahi gunung berbunga adalah kesalahan terbesarnya. Ia harusnya menghentikan duel itu sedari awal. Seharusnya, dia langsung ikut campur. Bahkan dia seharusnya tidak membiarkannya mulai sejak awal. Keraguan-raguan sesaat dan keyakinannya yang tidak masuk akal pada seseorang menyebabkan hasil yang mengerikan ini. Seorang anak telah binasa. Ia harus menghentikannya. Ketika Tang Guna hendak mengeluarkan belati dari lengan bajunya, Tang Wei mulai bergerak. Dia mulai menggunakan teknik poison yang lain. Dia mengatakan, untuk saksikanlah akhir yang menyedihkan dari naga ilahi gunung berbunga yang mereka percayai. Angin dingin bertiup dari suatu tempat, dan pasir poison itu bergerak menjauh dari panggung. Mereka yang melihat itu bergerak lebih jauh ke belakang, dan seketika itu menghilang. Tang Wei menggunakan seni bela diri dan mendorong poison ke langit. Jika orang lain terkena poison ini, maka meja akan berbalik padanya. Dan melihat poison yang telah diangkat, wajahnya tersenyum. Dia akan mengirimkan bela sungkawanya pada Chun Myo, yang sekarang hanyalah gumpalan. Namun tidak sesuai dengan apa yang Tang Wei harapkan. Ketika pasir itu tiada, mata semua orang terbelalak melihatnya, terutama adalah Tang Wei. Tang Wei meragukan matanya. Apa yang dia lihat bukanlah gumpalan. Itu hanyalah Chun Myo, hidup dan sehat. Dia hanya gemetar dan tubuhnya menghitam. Tang Wei sekali lagi berteriak bagaimana itu bisa terjadi. Meskipun pakaiannya ternoda oleh poison, bagian-bagian tubuhnya yang terkena tampaknya tidak menderita apapun. Chun Myo menatap Tang Wei dengan dingin yang kemudian dia memuntahkan sesuatu. Tubuhnya merinding karenanya. Tubuhnya yang menghitam berangsur-angsur kembali normal. Sulit bagi Tang Wei untuk memahaminya. Ia tidak percaya poison yang ada dalam tubuh Chun Myo langsung menghilang. Chun Myo bangkit dari duduknya mengatakan, jika hanya segitu, ia masih bisa menahannya. Namun, seperti yang ia duga, makanan Sichuan memang sangat hebat. Chun Myo mengusap bibirnya. Tubuhnya baik-baik saja, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Murid-murid gunung berbunga membelalak karena terkejut. Mereka yang mengkhawatirkan Chun Myo sedari tadi merasa tidak berguna. Bahkan orang-orang dari keluarga Tang juga menampakkan ekspresi yang sama. Mereka tidak menduga sama sekali. Tang Guna memasang ekspresi bingung.
Apa maksud Chunmyung mengatakan masakan si Juan? Dia benar-benar tidak menyangka Chunmyung selamat dari poison yang mengerikan itu. Tang Wei menatap Chunmyung seolah-olah tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia mengatakan, apakah Chunmyung baru saja mengatakan masakan si Juan? Bagaimana dia tidak terpengaruh? Tang Wei tidak bisa memahaminya. Dia menanyakan dengan terbata-bata, mengapa semua poisonnya tidak berefek pada Chunmyung? Bukankah semua orang di sini melihatnya dikelilingi oleh poison? Dia ditelan oleh Ghost King Order dan kemudian serangan lain oleh Chasing Soul Seven Steps. Harusnya, Chunmyung berubah menjadi gumpalan, yang bahkan tidak tersisa. Tang Wei bergumam, tidak ada orang yang bisa menangani begitu banyak poison. Itu mustahil. Bahkan, seorang Pigmaster mungkin bisa bertahan sedikit, atau menahan poison sampai batas tertentu. Tapi, itu pun dengan segala kemampuan mereka. Tidak mungkin orang seperti Chunmyung bisa menahannya. Chunmyung meludah karena ada poison yang masih menyangkut di giginya. Chunmyung mengatakan, ia mendengar bahwa Tang Wei dari tadi banyak bacot, jadi biarkan ia luruskan. Pertama, alasan keluarga Tang tidak bisa membuat nama di dunia bukan karena tidak menggunakan poisonnya, itu karena poisonnya tidak berhasil. Tang Wei terkejut. Chunmyung tersenyum melihat ekspresi Tang Wei membuatnya ingin tertawa. Chunmyung meneruskan, yang kedua, bukan keluarga Tang yang mengizinkan aliansi dengan Sekte Gunung Berbunga, tapi Gunung Berbungalah yang mengizinkan aliansi dengan keluarga Tang. Itu sangat penting, jadi Tang Wei harus mengingatnya. Dan yang ketiga atau terakhir, kepala keluarga Tang mencoba bersekutu dengan Gunung Berbunga karena dia melihat segalanya dengan visi yang jelas. Dan di sisi lain, Tang Wei tidak tahu apa-apa. Pasti sangat berat bagi kepala keluarga Tang memiliki tetua yang bolonya setengah mampus. Melihat reaksi Tang Wei, Chunmyung meneruskan. Sepertinya, Tang Wei masih tidak mengerti. Tapi sebanyak apapun penjelasan, Tang Wei tidak akan mengerti situasinya. Jadi anggap saja ia memiliki kondisi yang membuatnya tahan terhadap semua jenis poison. Chunmyung menunjuk Tang Wei dengan tawa mengatakan untuk mereka melanjutkan. Keluarkan apa yang Tang Wei miliki. Saat itu, Chunmyung teringat tentang masa lalunya. Ketika dia berbincang dengan Tang Bo. Juniornya Tang Bo mengatakan, keluarga Tang seharusnya menjadi salah satu dari dua keluarga paling bergengsi bersama dengan keluarga Namgung. Namun berbeda dengan keluarga Namgung atau Peng. Keluarga Tang tak pernah menghasilkan warrior murim terbaik. Chunmyung menyela, itu karena poison bukan? Tang Bo membenarkannya, poison tidak selalu menjadi yang terbaik. Tentu saja, pada tingkat yang tepat ini adalah jalan pintas menuju banyak jawaban yang mereka cari. Tapi hanya dengan menuangkan setetes air ke dalam teh atau menggosokkan sesuatu pada jarum sebelum menusuk orang. Apakah ada yang perlu ditakuti? Jika menang dengan mudah, apakah itu bisa mengasah keterampilan? Lagi pula, keluarga Tang tidak terkalahkan jika hanya menggunakan poison keluarga Tang. Jika melakukan itu, keterampilan pribadinya tidak akan pernah meningkat. Kemudian, ketika bertemu dengan orang seperti Chunmyung dalam hidup orang-orang keluarga Tang, semuanya akan berantakan. Orang-orang di keluarga Tang tidak akan memahaminya, meskipun ia terus-menerus memberitahu mereka. Poison itu berbahaya bagi orang normal, tapi itu tidak akan berhasil pada mereka yang kuat, benar-benar kuat seperti Chunmyung. Menaklukkan dunia dengan poison, jika itu mungkin, tidak mungkin keluarga Tang akan jatuh ke iblis surgawi. Bukan hanya iblis surgawi, pada akhirnya keluarga Tang melarikan diri karena tidak memiliki cukup orang yang bisa menangani orang-orang dari sekte iblis. Jika prajurit bisa dikalahkan menggunakan poison, lalu mengapa sekte iblis membuat mereka lari ketakutan? Poison tanpa penawar, hanya karena tidak ada penawar, bukan berarti poisonnya tidak bisa dihilangkan. Akan selalu ada cara untuk menghadapinya. Ini adalah salah satu dari dua hal yang Chunmyung yakini. Tang Wei kehilangan ketenangannya ketika menanyakan, bagaimana Chunmyung bisa baik-baik saja. Bahkan jika Chunmyung menahan nafas, itu seharusnya masuk melalui kulit. Semua poison seharusnya bekerja, dan begitu semua poison lainnya.
Jika qi internal disalurkan untuk memblokir pori-pori tubuh seseorang, dan jika dia mengelilingi tubuhnya dengan qi, maka tidak ada yang bisa masuk. Selama dia tidak menghirup poison dan tidak membiarkannya menyentuh kulitnya, dia tidak akan terluka. Namun, menggunakan metode ini dalam hal jarum sangat sulit. Begitu satu jarum menyentuh kulit, poison akan mengalir jauh ke dalam tubuh. Metode yang digunakan oleh sebagian besar ahli adalah memurnikan poison yang masuk ke dalam tubuh dengan qi internal. Master yang mencapai puncak akan menggerakkan qi dalam tubuh untuk menghilangkannya. Tidak perlu ada penawar atau obat dari luar. Penawar hanyalah obat yang digunakan untuk menetralisir poison dalam tubuh bagi mereka yang menelannya. Tapi apa gunanya penawar bagi orang yang bisa bertahan hidup meski terkena poison? Inilah sebabnya mengapa keluarga Tang tidak pernah bisa menjadi tempat yang begitu berpengaruh di dunia, meskipun menggunakan poison yang mematikan seperti itu. Dan Tang Bo menyadarinya sejak awal. Tang Bo hampir diperlakukan sebagai orang luar karena keputusannya, dan dia telah melalui banyak situasi dan pengalaman untuk menyadari hal ini. Berkat itu, dia menyadari bahwa seorang pejuang sejati tidak akan bersandar pada racun untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Karena itu, dia memasukkan semua yang dia miliki ke dalam dagger. Itu adalah kelahiran dagger ke-12, lahirnya dagger soul chasing. Tang Wei mengatakan tidak mungkin. Itu sangat mustahil. Chunmyung tidak mungkin menggunakan qi sampai sejauh itu. Ketika Tang Wei akan mengatakan lebih banyak lagi, dia memutuskan untuk menghentikannya. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia telah dengan jelas melihat poison masuk ke hidung dan mata Chunmyung. Tapi kemudian dia seharusnya terpengaruh. Tubuhnya seharusnya sudah mulai meleleh. Tapi bocah itu tampaknya tidak terpengaruh dengan cara apapun. Chunmyung tersenyum mengatakan, apakah Tang Wei tahu bahwa orang bodoh sering berpikir bahwa mereka yang paling pintar? Ia telah mengantisipasi trik semacam ini jauh sebelum duel dimulai. Orang-orang seperti Tang Wei sangat mudah ditebak. Jika tidak percaya, mengapa tidak melanjutkan serangan lain? Dengan itu, Tang Wei menggunakan Ghost King Order lagi. Dia melemparkan 2 bola merah dan meledak di samping Chunmyung. Sekali lagi, asap mengepul di sekitar Chunmyung. Alih-alih area yang luas, itu terkonsentrasi di Chunmyung saja. Wajah Tang Wei tiba-tiba mengkerut dan matanya terbelalak, melihat bahwa Chunmyung masih selamat dan berjalan keluar dari pasir itu. Yang lebih membuat terkejut adalah Chunmyung menghirup semua poison itu, mengumpulkannya dalam mulut dan meludahkannya. Dia mengatakan, sudah ia katakan itu tidak akan berguna. Chunmyung mengayunkan pedang, dan asapnya menghilang, dan dia berjalan ke arah Tang Wei perlahan. Ia telah katakan bahwa ia memiliki tubuh yang spesial. Kedengarannya tidak masuk akal, tapi itu benar. Tubuh Chunmyung memiliki qi paling murni di dunia. Selain itu, Qi Tao mengkhususkan diri dalam penyembuhan dan pemurnian, dan tidak ada Taois yang bisa menandingi Chunmyung dalam hal qi murni. Itu adalah qi yang bisa dia kumpulkan karena dia memiliki kesempatan untuk memulai dari awal. Poison tidak masalah untuk qi seperti itu. Ia bahkan sudah siap untuk mengeluarkan Heavenly Pill jika diperlukan. Dia menyembuhkan poison jauh lebih baik daripada yang dia kira. Dia merasa baik ketika dia memikirkan tindakannya yang mengesankan. Mengingat betapa banyak kerja keras yang dia lakukan untuk menciptakan qi murni ini, itu harus seefektif ini. Ekspresi Tang Wei berubah. Wajahnya yang tadinya bingung kini menjadi tenang. Dia kemudian tertawa dengan senang mengatakan, Chunmyung bahkan tidak tahu kondisi tubuhnya dengan benar. Lihatlah lengannya yang mulai menghitam. Chunmyung melihatnya. Ujung jarinya diwarnai hitam, yang merupakan tanda terkena poison. Tang Wei meneruskan, apakah Chunmyung mengatakan sebelumnya bahwa tubuhnya itu spesial? Sepertinya Chunmyung juga memiliki batasan. Padahal, telah membuatnya seperti itu. Bayangkan betapa kuatnya hal itu untuk terjadi. Tang Wei memiliki wajah bahagia. Dia meneruskan, ketika Chunmyung pergi ke neraka dan bertemu dengan Raja Neraka, katakan padanya bahwa Chunmyung dikirim ke sana karena meremehkan racun keluarga Tang Sichuan. Chunmyung mengatakan,
Tang Wei memiliki kepribadian yang sangat kekanak-kanakan. Chun Myung tersenyum. Sepertinya pembakaran adalah satu-satunya solusi. Ada suara sesuatu yang terbakar, dan kemudian api muncul dari tangan Chun Myung. Pada saat yang sama, asap yang kuat juga naik dari jari-jarinya. Chun Myung mengulurkan tangannya. Melihat nyala api, Tang Wei bergumam saat dia melangkah mundur. Matanya terbelalak tidak percaya. Itu adalah samadhi. Samadhi True Fire. Itu adalah api yang hanya dinyalakan oleh Master Absolute yang telah mencapai ranah puncak manipulasi Qi. Bagaimana mungkin Chun Myung bisa? Chun Myung memandang Tang Wei dengan malas. Tang Wei benar-benar seperti katak dalam sumur. Sepanjang hidupnya, Tang Bo ingin mematahkan pemikiran sempit keluarga Tang. Dia percaya bahwa dengan berpegang pada teknik mereka sendiri sebagai penguasa Sichuan, mereka tidak akan pernah menjadi penguasa dunia. Tang Wei pasti terkejut. Samadhi yang bisa disebut sebagai simbol dari Master Pamungkas sekarang sedang dilakukan oleh seorang anak kecil. Siapa yang akan membayangkan bahwa ini bisa terjadi? Sebenarnya, api samadhi bukanlah teknik yang banyak sejarahnya. Apa yang penting ketika datang ke teknik ini bukanlah sejarah, tetapi keterampilan dan pemahaman yang diperlukan untuk melakukannya. Dan kuncinya adalah bisa dengan bebas menggunakan kekuatan yang cukup melalui latihan. Dalam hal pengoperasian Qi internal, Chun Myung telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Melihat keterkejutan mereka saat melihat api samadhi, tampaknya keluarga Tang tidak berubah sama sekali dalam ratusan tahun. Ia telah menduganya. Bagaimanapun, orang-orang seperti Tang Wei masih berakar di pusat keluarga Tang. Sudah saatnya mengubah itu, bahkan jika ia harus memberikan beberapa bokeman pada mereka. Chun Myung menghunus pedangnya dan mendekati Tang Wei. Tang Wei terkejut. Dia buru-buru mundur dan menggunakan poison yang ada di lengan bajunya sekali lagi. Dia berteriak untuk tidak mendekat. Dan dia bahkan memanggil Chun Myung dengan sebutan monster. Saat itu, banyak sekali poison yang digunakan. Hal itu membuat Baek Chun juga terkejut. Apakah harus menggunakan sebanyak itu? Jika itu meledak sekaligus, maka tempat itu akan hilang. Chun Myung memasang kuda-kuda dan segera melesat menghilang bagaikan kilat. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-87. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.